Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin ID. Sobat Agro, kalian tahu nggak sih adanya pengeboran lapindo berantas ini menyebabkan terjadinya banjir lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006 ini ternyata menyimpan sebuah harta karun yang langka di bumi. Nah, harta karun tersebut yaitu ada litium dan juga strontium yang merupakan salah satu mineral yang super langka. Nah, Sobat Agro, diketahui jumlahnya ini cukup besar dan keberadaan ini sangat diperlukan oleh dunia, terutama untuk pengembangan baterai kendaraan listrik ataupun bahan baku di industri elektronik. Wah, Sobat Agro, pas banget karena kan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang gencar mengembangkan program kendaraan motor listrik berbasis baterai dan pastinya hal ini untuk mewujudkan energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Nah, selain mineral litium dan juga strontium, ada kandungan mineral apa saja di lumpur lapindo? Kita cari tahu yuk infonya pada video berikut ini. Lumpur lapindo adalah bencana bagi sebagian orang. Di balik itu, peneliti menemukan harta karun yang amat berharga terkandung di lumpur lapindo. Semburan lumpur lapindo sendiri pertama kali keluar pada 29 Mei 2006. Artinya, usia lumpur lapindo tahun ini adalah 17 tahun dan hingga sekarang penyebabnya masih misterius. Semburan lumpur berasal dari sumur Banjar Panci 1 yang berlokasi di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi itu merupakan tempat pengeboran gas milik PT Lapindo Berantas di Kecamatan Porong Sidoarjo. Adanya harta karun di lumpur lapindo diumumkan pertama kali oleh peneliti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Harta karun itu adalah litium dan strontium yang diketahui jumlahnya cukup besar. Litium adalah mineral kritis yang saat ini sedang dicari-cari, lantaran fungsinya yang bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sementara strontium bisa digunakan sebagai bahan baku industri elektronik. Penelitian yang dilakukan ESDM sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan disampaikan bahwa tahun 2020 potensi litium di lumpur lapindo Sidoarjo ini memiliki kadar 99,26 sampai 120 part per million atau ppm atau bagian per sejuta satuan konsentrasi. Sementara strontium sendiri jauh lebih besar dengan kadar kandungannya mencapai 244 sampai dengan 650 ppm. Tak hanya itu saja, harta karun lainnya adalah logam tanah jarang atau LTJ. Terkait dengan jumlah logam langka tersebut, peneliti sampai sekarang belum bisa mengetahui secara pasti karena masih mengintegrasikan temuannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih logam tanah jarang? Logam tanah jarang mengandung 15 lantanida ditambah skandium dan yttrium. Unsur dalam LTJ mempunyai beberapa sifat, yaitu reaktif tinggi terhadap air dan oksigen, titik leleh relatif tinggi, senyawa stabil dalam kondisi oksida, serta bersifat penghantar panas yang tinggi. Logam tanah jarang merupakan unsur yang banyak dipakai untuk perangkat berteknologi tinggi. Diketahui lebih dari 200 produk melibatkan LTJ seperti produk telepon seluler, hard drive komputer, kendaraan listrik, dan monitor layar datar dan televisi menggunakan logam tanah jarang ini. Meskipun jumlah LTJ yang digunakan dalam suatu produk bukan jadi bagian yang signifikan berdasarkan berat,
nilai atau volume, tapi LTJ jadi bagian penting sebagai pengaktif aplikasi tersebut. Tak berhenti di situ saja, LTJ juga diketahui diperlukan dalam menunjang produksi alutsista seperti satelit, rudal, atau laser. Manfaat lainnya adalah menjadi bahan baku pembuatan pembangkit listrik, penyimpanan listrik, pendukung tambang, hingga mendukung produk teknologi untuk mendeteksi kanker atau penyakit lainnya. Hingga saat ini, proses penelitian secara umum masih terus dilakukan untuk menggali potensi mineral-mineral penting dalam lumpur lapindo, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas. Misalnya saja litium yang saat ini sedang menjadi incaran Presiden Jokowi bahkan di dunia. Diketahui jumlah litium untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai 758.693 ton. Jumlah tersebut untuk kebutuhan baterai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Menggunakan kendaraan listrik berarti akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu kelebihan kendaraan listrik adalah penggunaannya yang lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Mobil berbahan bakar fosil biasanya mengubah hanya 12% hingga 30% dari energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Kemudian sisa dari energi akan hilang melalui proses mekanis atau diubah menjadi panas. Hal inilah yang menyebabkan mobil berbahan bakar fosil mudah menjadi sangat panas dan membutuhkan sistem pendingin untuk mencegah overheating. Mobil listrik dikatakan jauh lebih efisien karena dapat memanfaatkan sekitar 80% dari energi yang disediakan oleh baterai litium menjadi gerakan. Mobil listrik menggunakan baterai litium untuk menyimpan energi, kemudian energi listrik diubah menjadi energi mekanik oleh bagian motor listrik tanpa memerlukan mesin pembakaran, sehingga tidak terdapat knalpot pada kendaraan listrik. Oleh karena itu, mobil listrik tidak secara langsung mengemisikan karbon dan polutan lainnya yang menjadi sisa-sisa pembakaran. Nah, Sobat Agro, itulah tadi informasi mengenai kandungan-kandungan mineral yang merupakan harta karun ya bagi dunia yang tersimpan dalam lumpur lapindo. Nah, meskipun Sobat Agro adanya lumpur lapindo ini juga merupakan sebuah catatan sejarah yang merugikan ya bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah di Sidoarjo, tapi ternyata lumpur lapindo ini juga menyimpan harta karun yang pastinya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, Sobat Agro, semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Aku Rane, pamit undur diri. Bye-bye.